Halo teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutra Tangerang. Saat ini saya sedang berada di Vienna, Austria, dalam rangka menghadiri acara Kongres SCNP terkait dengan pengobatan. Dan saya sempatkan jalan-jalan di pagi ini sebelum berangkat ke Kongres. Dan kemarin acaranya memang menarik ya, ada salah satu pembicara yang mengatakan kepada kita tentang pentingnya harapan dalam proses pengobatan. Jadi ini menarik sekali ya teman-teman, bahwa ketika kita berhadapan dengan kondisi pasien yang membutuhkan bantuan pengobatan, banyak di antara kita yang mungkin merasa bahwa pengobatan ini belum tentu punya manfaat. Kekhawatiran kita adalah khawatir apakah obatnya sudah benar atau belum. Nah, kemarin waktu dalam proses seminar tersebut disebutkan ada 3 tahapan yang harus diperhatikan oleh pasien ketika berhadapan dengan seorang dokter untuk mengatasi masalah gangguan kecemasannya. Nah, yang pertama adalah pasien itu harus menyadari terkait dengan kerelaannya. Nah, banyak di antara teman-teman yang mungkin merasakan bahwa kondisi yang berkaitan dengan pengobatan ini tuh dipaksa gitu ya oleh beberapa orang. Ada yang mungkin merasakan ketidaknyamanan ya, seperti misalnya saya juga bisa terganggu dengan suara mobil ya ini barusan. Tetapi yang mungkin perlu diperhatikan dengan keadaan pengobatan adalah bagaimana teman-teman mampu dulu untuk mengenali diri teman-teman apakah membutuhkan bantuan atau tidak. Nah, terkadang orang bingung tuh kapan dia membutuhkan bantuan. Yang paling penting adalah ketika terjadinya gangguan pada pikiran, perasaan, dan perilaku yang sampai mengganggu kehidupan sehari-hari. Nah, inilah perlu suatu proses untuk bisa membantu dirinya sendiri, datang ke dokter. Nah, proses selanjutnya di dokter itu dia akan mencoba mendiagnosis dengan tepat. Pengobatan adalah salah satu utamanya, tapi diagnosis yang tepat itu penting banget. Karena dengan diagnosis yang tepat, si pasien akan mampu mengatasi gejalanya dengan optimal dan segera tentunya. Jadi kalau misalnya diagnosisnya salah, dia bolak-balik, ya dia percuma juga. Jadi yang paling penting utamanya adalah diagnosis yang tepat. Kemudian setelah diagnosis yang tepat adalah kemampuan untuk mencapai suatu proses pengobatan yang tepat. Jadi obat itu kan banyak ya, tapi mana yang paling tepat? Itu yang penting untuk diperhatikan juga sama teman-teman. Selain pengobatan yang tepat, langkah selanjutnya adalah apakah memungkinkan untuk mempertahankan kehidupan yang lebih baik. Jadi obat itu punya manfaat atau tidak, bukan cuma menghilangkan gejala, tetapi juga memperbaiki kualitas hidup, kemudian juga efek sampingnya bisa ditoleransi dengan baik, sehingga banyak di antara kita yang mungkin merasa ada beberapa orang yang tidak bisa mencapai perbaikan tersebut ya. Disebutkan untuk kasus depresi sendiri hampir lebih dari 50% kasus ternyata tidak mencapai hasil yang optimal ya. Banyak di antaranya mengalami ketidakmampuan dalam kembali fungsinya kembali normal. Kalau gejala dia mungkin bisa hilang, tapi ketika dia berkaitan dengan masalah fungsinya itu menjadi tidak baik kembali. Nah teman-teman, kalau kita berbicara tentang hal seperti ini, maka perlu teman-teman sadari nih, di dalam proses pengobatan bukan cuma si dokter sebenarnya yang menjadi pentingnya, utamanya, tetapi juga bagaimana pasien itu dan keluarganya tentunya dalam dukungan, saling membantu untuk mendukung satu sama lainnya. Paling utama adalah bagaimana teman-teman sendiri, pasien yang mengalami masalah kejiwaan, bisa mendapatkan manfaat ya dari pengobatan tersebut. Kalau memang tidak mendapatkan manfaat, maka sebaiknya teman-teman konsultasikan kembali ke dokternya. Kemarin juga dikatakan bahwa ada perbedaan, ada pergeseran ya dari berbagai macam kondisi kehidupan yang mana berkaitan dengan gejala. Ada yang mengatakan bahwa sekitaran 10% awalnya atau sampai 20% gejala membaik itu bisa disebut remisi. Tapi sekarang sudah tidak lagi. Dikatakan bahwa kalau misalnya memang disebut remisi sempurna, maka harus gejalanya itu hilang sama sekali.
ya. Jadi tidak cuman hanya 10-20% tinggal sisa, tapi kemudian 80%, 90% membaik itu disebut membaik, tapi benar-benar harus fully recovery. Inilah yang menjadi tantangan sebenarnya dalam pengobatan, karena ternyata banyak di antara pasien yang mengalami gangguan cemas maupun depresi seringkali juga membuat proses perbedaan dalam bagaimana mengarahkan perbaikan ke depannya, karena gejalanya tidak pernah tuntas, ya, tidak pernah tuntas membaiknya, dan ini akan mengganggu fungsinya. Belum lagi kalau adanya berbagai macam gejala gangguan kejiwaan yang lain. Gejala depresi bisa dengan cemas, gejala depresi bisa dengan OCD, gejala depresi bisa dengan komorbid penyakit medis seperti gangguan jantung dan endokrin seperti tiroid. Ini akan lebih menyulitkan kondisi itu sendiri. Maka daripada itu diperlukan proses yang menyeluruh dalam melihat semuanya ini. Buat teman-teman, jangan lupa untuk membantu teman-teman sendiri melewati proses ini dengan dukungan orang yang terdekat yang baik. Karena kalau tanpa dukungan, pengobatan sendiri mungkin dengan proses yang panjang akan lebih berat buat teman-teman mengalaminya. Mudah-mudahan informasi singkat yang saya dapatkan langsung dari Vienna ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Jangan lupa salam kita bersama. Belajar untuk ikhlas, sabar, dan sadar. Salam sehat jiwa. Semoga semua makhluk berbahagia.